Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita dapat membuat daftar ya. Jadi saya akan demokan platform Indomailer juga ya. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi bikin daftar baru itu, oke, ini platform Indomailer ya. Masuk ke menu daftar. Kemudian di sini kita bisa lihat tambah daftar baru. Ya, ada menu di sini, kita klik. Nah, ini adalah nama daftar kita atau nama grup kita. Misalnya di sini saya bilang namanya adalah tester, gitu ya. Oke, kemudian di sini kita masukkan nama perusahaan kita ya, atau nama alamat bisnis kita seperti ini. Oke, kemudian di sini masukkan URL-nya, misalnya indomailer.com, contoh seperti ini ya. Kemudian di sini kita taruh pesan ya, kapan pesan ini dipakai, jika mereka nanti request. Jadi misalnya request, kenapa saya dapat email ini gitu. Nah, nanti sistem bisa memberitahu pesannya kenapa ada terima email dari daftar ini. Ya, jadi di sini saya tulis misalnya contoh ya, Anda menerima email ini karena Anda terdaftar sebagai tester dari program Indomailer, misalnya seperti ini. Oke, kita tinggal membuat daftar. Oke, saya sudah membuat daftar pertama saya, yaitu namanya tester. Oke. Nah, nanti di sini ya, kalau kita lihat contoh di sini ya, pada saat Anda membuat daftar kedua ya, di sini alamat pengirim sudah ada ya, sudah tercatat waktu Anda setting pertama kali ya. Anda bisa membuat daftar alamat baru, tapi catatannya adalah daftar alamat lama yang pernah Anda masukkan di sini tidak bisa Anda rubah lagi ya. Jadi cuma bisa melakukan penambahan ya, tidak bisa melakukan penghapusan. Oke, itu catatan dari cara membuat daftar. Apa yang kita bisa lakukan dengan daftar ya? Ada banyak hal, tapi di sini saya akan share 3 hal yang mungkin sering kita lakukan ya dengan sebuah daftar. Yang pertama adalah menambah kolom data sekunder. Ya, jadi di video sebelumnya saya sudah ceritakan bahwa sebuah daftar itu harus punya 2 data primer. Ya, yaitu nama dan email. Nah, data sekunder ini adalah data tambahan. Contoh misalnya di sini kita mau menambah tanggal ulang tahun ya. Jadi di sini ya, di sini ada menu atur field ya. Jadi kita klik di sini. Kemudian di sini ada field defaultnya, dimana yang premier itu adalah nama depan dan email ya, 2 ini. Nama belakang ini bisa kita abaikan ya. Kita mau tambah data baru ya, jadi kita klik di sini, jadi tombol hijau ini. Kemudian di sini kita bisa pilih beberapa field yang bisa kita pakai ya. Ada text input yaitu teks biasa, ada teks area yaitu teks yang multi baris ya, ada beberapa baris gitu ya. Ada tanggal ya, ada pilihan ya, ada radio button. Di sini ada beberapa yang bisa Anda pilih nanti ya. Ada hidden field di sini kalau misalnya tidak punya tampilan visual ya. Di sini saya pakai yang namanya tanggal ya. Anda bisa tes yang lain, tapi di contoh kali ini saya menggunakan tanggal. Di sini saya klik lanjut, kemudian di sini saya beri misalnya ulang tahun ya. Kemudian saya pilih tambah. Nah, di sini saya masuk, kita bikin field namanya ulang tahun. Nah, pada saat kita bikin sebuah data sekunder baru, kolom data sekunder baru, kalau kita pilih di show advance, dia akan tampil di semua daftar ya. Tapi nanti kita bisa set ya custom field ini hanya di daftar-daftar tertentu juga bisa. Caranya tinggal kita klik di sini ya. Di sini ulang tahun ini saya cuma taruh di dalam kolom tester ya. Oke, saya simpan. Oke, ini adalah cara menambah field ya, bidang ya, atau kolom data baru.
Oke, hal kedua yang kita bisa lakukan adalah melakukan impor kontak ya. Nah, memasukkan kontak itu bisa dengan dua cara yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah manual, yang kedua dengan CSV ya. CSV atau Command Separated Value, sebuah file yang mungkin dihasilkan dari program seperti Microsoft Excel ya. Nah, sebenarnya nanti ada beberapa cara lagi yang advance sekali, kita bisa menggunakan API ya atau menggunakan coding ya, tapi di sini saya tidak demokan ya. Oke, kita kembali ke menu daftar kita. Di sini ada tester ya, kita klik. Nah, di sini ada namanya tambah kontak ya, kita tinggal klik di sini. Oke ya, di sini ada tambah kontak, ini yang manual ya. Jadi kita bisa pilih namanya misalnya Dedi, contoh gitu ya, Dedi at indomailer.com. Inilah nama emailnya, kemudian kita tulis nama depannya Dedi Budianto ya. Ini toko fiktif ya, jadi ini contoh aja ya. Yang lain ini bisa kita isi, bisa enggak. Ini kalau kita mau isi nama ulang tahun, kita tinggal klik di sini. Habis ini saya cuma masukkan data premiernya saja, primer ya, data primer, jadi kita pilih tambah. Oke, jadi kita sudah memasukkan satu kontak yang namanya Dedi ya ke dalam grup atau daftar yang namanya daftar tester ya. Jadi kalau kita klik ke daftar tester di sini ya, ini udah ada tester, di sini ada kontak aktif 1. Nah, kita bisa melakukan penambahan yang kedua dengan cara mengimpor kontak ya. Jadi dari daftar di sini kita tidak perlu masuk ke sini ya, tidak perlu masuk ke sini ya, tapi kita bisa langsung dari depan ya. Ini ada mengimpor kontak ya. Atau kalau kita sudah masuk, sama juga di sini ada menu impor ya. Nah, kita melakukan impor ya, mengimpor dari file atau copy paste di sini ya, salin tempel gitu ya. Nah, kita coba yang salin tempel dulu karena di sini paling gampang ya. Di sini nanti ada teksnya, kita tinggal bisa masukin datanya, misalnya rani@gmail.com ya. Misalnya di sini surya@yahoo.com gitu ya. Nah, kita perlu juga nanti tadi nama ya, nama di sini Rani W misalnya, di sini koma aja ya. Misalnya Surya C ya. Jadi ini namanya comma separated value ya, formatnya ya. Jadi format data per row, di mana data itu dipisahkan sama koma ya. Ini terbalik juga tidak apa-apa. Jadi misalnya namanya di depan, emailnya di belakang, tapi pastikan formatnya semua sama ya. Jadi kolom pertama atau data pertama ini adalah email, data kedua adalah nama ya. Kita bisa taruh data ketiga, misalnya nomor telepon ya. Jadi sini pisahkan dengan koma ya, 5324093 misalnya. Di sini 224125 misalnya, seperti itu ya. Oke, kita pilih lanjut. Nah, begitu kita masukkan data tadi, koma seperti value tadi, nah di sini ada tingkat selanjutnya adalah mapping ya. Jadi di sini data-data ini kita mapping ya. Ini adalah apa? Ini adalah misalnya email. Oke. Ini adalah apa? Ini adalah nama. Misalnya kita pilih nama depan dan belakang. Ya. Ini adalah apa? Kalau ya tadi kolom yang ketiga ya. Itu adalah tadi kita bilang telepon misalnya. Kemudian di sini kita bisa pilih dia masuk, data-data ini akan masuk data apa? Ternyata tester. Kita mau tambahin tag nggak? Gitu. Tagging ya. Ya, taggingnya adalah tester ya. Jadi kita bisa tambah tagging. Kemudian di sini impornya sebagai apa? Ya, misalnya impor sebagai kontak aktif misalnya. Ya, terus ini ada pilihan, jika email sama maka dia sifatnya update. Ya, tapi kalau tidak sama berarti dia tidak akan masuk 2 kali, tidak delete gitu ya. Jadi kita tinggal set mappingnya, masuk ke daftar mana, opsinya import sebagai kontak aktif, kemudian pilih impor. Oke ya. Jadi di sini kita kembali ke daftar. Nah, sini udah ada kontak aktifnya tadi ya.
Nah, jadi kita sudah ada data-datanya nih ya, yang baru kita masukkan. Nah, bagaimana kalau dari Excel? Oke, saya akan buka Excel di sini. Oke, misal kita punya di sini adalah email, nama, telepon misalnya, nama ya. Jadi misalnya di sini ya, Yudi 1287 misalnya. Sorry ya, ini harus format email @gmail.com misalnya. Ini namanya Yudi C. Teleponnya 1345 seperti ini ya. Kemudian email kedua misalnya joko.k@yahoo.com. Joko Kartono misalnya ya. Teleponnya ini asal gitu ya. Nah, kita udah sih punya Excel seperti gini. Kita tinggal file, pilih save as. Di sini pilih sebagai ada namanya CSV ya. Kemudian di sini saya taruh ke folder directory saya sementara, Indomailer test misalnya, kita save ya, ya. Jadi ini dengan Excel ya, cukup buat kolom, save sebagai CSV. Kemudian di sini tinggal import, kita import dari file. Jadi ada filenya, kita open. Nah, begitu kita pilih tekan import, sama ya. Proses di sini adalah mapping ya. Jadi email, di sini pilih nama, kemudian atau nama depan nama belakang, kemudian dia pilih telepon, masuk ke tester, opsi importnya sebagai kontak aktif, kemudian kita pilih import sekarang. Ya, import telah selesai, kemudian kita masuk kontak. Nah, di sini data kita udah tambah lagi. Ya, jadi ini adalah cara memasukkan kontak ya. Anda bisa manual, bisa ketik di platform Indomailer atau menggunakan Excel. Oke, di daftar juga kita bisa melakukan setting lanjutan. Jadi, setting lanjutan itu pada saat di dalam sebuah daftar, di sini Anda bisa klik di sini ada namanya pengaturan lanjut. Ya, di sini ada beberapa fitur lain, nanti Anda bisa pakai, bisa coba satu persatu. Ya, pengaturan lanjut ini contohnya apa? Misalnya Anda ingin, misalnya ada orang yang daftar, Anda dapat pemberitahuan. Nah, di sini bisa nih kirim notifikasi berlangganan ke, ya. Jadi ini Anda bisa masukkan email siapa, misalnya admin misalnya indomailer.com. Jadi kalau ada orang kirim atau mendaftar ke dalam daftar ini, admin@indomailer.com akan dapat notifikasi ya. Oke, itu tentang daftar ya. Jadi kita sudah membahas tentang bagaimana daftar itu bekerja ya, bagaimana melakukan import kontak ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas tentang kampanye. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.